الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan menceritakan kisah dan sejarah hidup 5 wali majdub yang populer di Indonesia. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya admin bisa terus semangat upload seputar sejarah Islam dan kisah-kisah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, atau share, semoga kalian dilancarkan dalam mencari rezekinya, disehatkan keluarganya, dan diistiqomahkan dalam menjalani ibadahnya. Amin. Lanjut ke pembahasan. Tidak disangka kehebatan karomah dari 5 wali majdub ini, kalian akan terkejut dan kagum dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada kekasihnya yaitu para waliullah. Kelima wali majdub ini sering melakukan sikap yang aneh, dan perilaku di luar nalar masyarakat pada umumnya. Namun, dari semua keanehannya itu, banyak tersimpan karomah dan tingkatan seorang kewalian. Masih banyak orang yang belum memahami apa itu wali majdub, yang terkadang masyarakat awam sering mengartikan, orang gila atau orang sinting. Wali majdub merupakan waliullah, yang sudah tenggelam dengan rasa cintanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rasa rindu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang menjadikan wali majdub itu terlihat seperti orang gila, meskipun di depan masyarakat banyak. Banyak orang awam yang membedakan wali majdub dengan ulama-ulama yang lain. Karena melihat dari mata zohirnya, perilaku mereka yang terlihat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Namun dengan tingkahnya yang nyeleneh itulah, hanya segelintir orang yang bisa memahami arti dan makna sikap dari wali majdub itu. Sedangkan dalam bahasa umumnya, bisa disebut tertarik, terhisap, atau tenggelam dalam suatu hal. Namun menurut Buya Yahya, wali majdub bisa diartikan orang yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kecintaan dan kerinduan orang tersebut, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang hamba yang diambil oleh Allah karena kecintaannya dan kerinduannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam lautan cinta. Sehingga diingatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah majdub, menurut Buya Yahya. Banyak yang terbukti dengan perkataan wali majdub yang nyeleneh ini, dan memiliki arti yang dalam, sehingga terbukti dalam kehidupan nyata. Inilah 5 wali majdub, yang memiliki karomah luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Pertama, Wan Sehan, atau nama aslinya yang bernama, Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Wan Sehan merupakan ulama terkenal dengan karomahnya, yang membuat para pengikutnya tercengang. Wan Sehan sudah sangat terkenal di Indonesia, terutama daerah Jakarta. Tingkah laku Wan Sehan sulit untuk diprediksi, karena tingkah lakunya berbeda dengan ulama, atau habib pada umumnya. Wan Sehan tidak selalu berada di tempatnya, apabila ada orang yang ingin bertamu, terkadang Wan Sehan sukar untuk dicari. Kalau ingin bertemu dengan Wan Sehan, mudah saja, asalkan punya yang baik dan tidak memiliki pikiran jahat, insya Allah akan dipertemukan dengan Wan Sehan. Meskipun Wan Sehan sering berpindah-pindah tempat, terkadang Wan Sehan ada di pemakaman ayahnya, yang berada di Masjid Baido, Lubang Buaya Jakarta Timur, dan terkadang berpindah ke Istana Al-Bahar Depok. Bahkan kejadian ini dialami oleh Habib Umar bin Hafiz, ulama yang berasal dari negara Yaman. Ketika mengajar santrinya di Tarim Yaman, Habib Umar sering berkata, "Kita sedang kedatangan Wan Syaihon." Namun Wan Sehan tidak terlihat oleh santri-santrinya. Masih banyak lagi karomah yang dimiliki Wan Sehan, di antaranya. Yang pertama, ketika itu Wan Sehan sedang berjalan di tepi jalan pemukiman, di dekat Madrasah Al-Watoniyah, Klender, Jakarta. Ketika itu Wan Sehan melihat pedagang es cendol. Tidak lama kemudian, Wan Sehan mengambil 1 gelas es cendol, tanpa permisi dan tanpa membayarnya. Namun pedagang keliling es cendol itu sempat ingin memarahi Wan Sehan, namun niatnya dihadang oleh satpam yang mengetahui siapa itu Wan Sehan. Setelah pedagang es cendol itu mengetahui siapa Wan Sehan, pedagang es cendol terdiam dan hanya geleng-geleng kepala, dan tidak berkomentar apapun. Selang beberapa menit Wan Sehan meninggalkan tempat itu, tidak disangka pedagang es cendol itu, kedatangan orang-orang yang ingin memborong dagangannya, yang akhirnya semua dagangannya habis tak tersisa, dan pembeli itu membayar dengan uang yang lebih. Karomah yang kedua dari Wan Sehan yaitu, Wan Sehan membeli mobil pakai daun. Dikisahkan ketika Wan Sehan menghadiri acara Maulid Nabi, yang berada di Masjid Nurussalam, di samping rumahnya Ustadz Jaka Tingkir. Setelah acara usai, Wan Sehan menyuruh Ustadz Jaka Tingkir mengambil daun,
untuk dimasukkan ke dalam koper. Setelah Ustadz Jaka Tingkir memasukkan daun ke dalam koper, Wan Sehan mengajak Ustadz Jaka Tingkir untuk membeli mobil Fortuner, sambil membawa koper tersebut. Ustadz Jaka Tingkir sangat kebingungan, dengan perintah yang diberikan Wan Sehan kepadanya. Namun Ustadz Jaka Tingkir manut saja, dengan apa yang diucapkan Wan Sehan. Setelah sampai di dealer mobil, Wan Sehan langsung memilih mobil yang diinginkannya. Kemudian Wan Sehan menyuruh membuka koper yang tadi diisi dengan daun, untuk membayar mobil Fortuner, yang sudah dipilih Wan Sehan. Ustadz Jaka Tingkir semakin kebingungan. Masa daun dalam koper ini, mau dipakai membayar mobil? Ustadz Jaka Tingkir, yang hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan Wan Sehan. Setelah Ustadz Jaka Tingkir membuka koper itu di depan pembayaran mobil, Ustadz Jaka Tingkir terkejut, karena koper yang tadinya diisi daun oleh Ustadz Jaka, menjadi uang gepokan, dan memenuhi koper tersebut. Dibayarkanlah uang tersebut. Setelah transaksi pembayaran mobil Fortuner beres, Ustadz Jaka Tingkir, dan orang yang di sekeliling Wan Sehan dibikin terkejut lagi, karena mobil Fortuner yang tadi Wan Sehan beli, malah mencoret-coret mobil itu dengan pilok. Setelah kejadian itu, semua yang memperhatikan Wan Sehan, meyakini bahwa itu adalah hikmah yang bisa kita petik. Semua yang kita miliki tidaklah harus disombongkan, atau dibanggakan. Karena semua yang kita miliki, milik Sang Maha Pencipta. Terkadang Wan Sehan pun suka mencoret-coret milik pengikutnya, yang membuat pemilik mobil itu sangat senang. Kisah yang ketiga, Wan Sehan masuk rumah orang miskin. Dikisahkan, ketika itu Wan Sehan tiba-tiba masuk ke rumah orang miskin tanpa permisi, dan langsung memakan makanan yang ada di rumah orang miskin tersebut. Tuan rumah itu pun terkejut dengan kedatangan Wan Sehan, dan merasa kebingungan dengan tingkah Wan Sehan. Pemilik rumah itu hanya bisa terdiam. Setelah Wan Sehan beres menyantap makanan orang miskin itu, kemudian Wan Sehan langsung berterima kasih dan pamit pulang. Selang waktu beberapa hari kemudian, pemilik rumah yang didatangi Wan Sehan itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan menjadi pedagang yang sukses. Kisah yang keempat dari Wan Sehan yaitu, Wan Sehan bisa berpindah tempat. Ketika itu Wan Sehan mengajak kerabatnya untuk mengikuti acara Maulid Nabi, namun Wan Sehan menyuruhnya untuk berangkat terlebih dahulu. Setelah kerabatnya sampai di sana, ternyata Wan Sehan sudah ada di saf terdepan, di tempat acara Maulid tersebut. Itulah di antara sebagian karomah Wan Sehan. Yang kedua wali majdub dari Indonesia adalah, Habib Jafar bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf. Habib Jafar adalah wali majdub terkenal dengan penampilan sangat nyentrik, berbeda dengan penampilan ulama-ulama Indonesia pada umumnya. Habib Jafar bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf, rambutnya yang panjang dan melebihi pundaknya. Apabila kita melihat hanya dengan mata zohir saja, kita tidak akan bisa menyangka, bahwa Habib Jafar adalah wali majdub. Terbukti dengan karomahnya, yang bisa membuat orang-orang terkejut dan takjub. Masyarakat yang tahu karomahnya sering mengatakan, bahwa Habib Jafar sering membuang uang yang sangat banyak ke laut, yang mencapai miliaran rupiah. Kemudian karomah dari Habib Jafar Al-Kaf, yaitu bisa mengundang Kiai Hamid Pasuruan dengan ilmu batin. Almarhum Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf, memang banyak dikenal dengan karomahnya. Banyak keajaiban yang diceritakan oleh masyarakat, ketika Habib Jafar masih hidup. Kisah ini dialami oleh Habib Umar Muntohar Semarang, waktu itu Habib Umar pernah menemani Habib Jafar pergi ke Pasuruan, Jawa Timur. Ketika dalam perjalanan, Habib Jafar dan Habib Umar singgah terlebih dahulu di sebuah rumah gubuk. Yang ternyata di dalam rumah itu ada yang sedang melahirkan, dengan didampingi bidan dan keluarganya. Namun, entah kenapa proses kelahirannya begitu sulit, yang akhirnya bidan itu merujuk ibu hamil itu, untuk melakukan sesar di rumah sakit. Semua keluarga ibu hamil itu kebingungan, karena tidak memiliki biaya untuk membayar operasi sesar tersebut. Tiba-tiba Habib Jafar bertanya kepada keluarga ibu hamil itu, dengan mengatakan, "Apakah ini daerah Pasuruan?" Kemudian keluarga ibu hamil itu menjawab, "Iya betul." Kemudian Habib Jafar mengatakan, "Kalau memang Habib Yai Hamid seorang waliullah, maka sebentar lagi Kiai Hamid akan datang ke rumah ini, yang merupakan wilayah kekuasaannya Kiai Hamid." Ucap Habib Jafar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, dan mengucapkan salam. Keluarga itu langsung membuka pintu, yang ternyata Mbah Kiai Hamid lah, yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam itu. Maka masuklah Kiai Hamid, dengan membawa bungkusan plastik yang berisi air putih. Setelah bersalaman dengan keluarga,
dan Kiai Hamid langsung merangkul Habib Jafar, dengan mengucapkan, "Ini, pesanan jenengan, langsung diminumkan saja, insya Allah sembuh." Setelah memberikan air tersebut, Kiai Hamid langsung beranjak pulang. Air putih itu pun langsung diberikan dan diminum oleh ibu hamil itu. Tidak lama kemudian ibu hamil itu perutnya mulai terasa ingin melahirkan. Alhamdulillah, bayi itu lahir dengan selamat dan tidak lama menunggu kelahirannya, sehingga tidak perlu untuk melakukan operasi sesar. Karomah waliullah yang ketiga yaitu Habib Abu Bakar bin Assegaf. Habib Abu Bakar Assegaf, beliau dilahirkan di Jawa Timur, Situbondo, Desa Beduki, pada tanggal 30 Maret tahun 1869, bertepatan 16 Zulhijjah 1285 Hijriah. Sejak umur 2 tahun, Habib Abu Bakar sudah menjadi yatim, tidak lama kemudian beliau pindah ke Gresik bersama ayahnya. Neneknya mengutus Habib Abu Bakar untuk menuntut ilmu agama, ketika umurnya 8 tahun, ke Hadramaut di negeri Yaman. Habib Abu Bakar sejak umurnya 3 tahun beliau sudah terlihat, sangat menyukai ilmu agama. Beliau di Hadramaut dididik oleh para ulama besar, termasuk pamannya sendiri. Setelah selesai belajar di Hadramaut, beliau pulang ke Indonesia, dan bermukim di kampung halamannya di Besuki, selama 3 tahun, untuk memperluas ilmu agamanya. Setelah 3 tahun berlalu, beliau kemudian pindah ke Gresik, pada tahun 1305 Hijriah. Habib Abu Bakar menyelesaikan Khotam, Kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Pada saat itu umur beliau masih 20 tahun, sesampainya di Gresik dan bermukim di sana, hampir setiap hari rumah beliau tidak pernah sepi dari para tamu, yang ingin menyampaikan hajat-hajatnya. Habib Abu Bakar sangat dihormati dan disayangi oleh semua orang, karena beliau selalu membantu, siapa saja yang membutuhkan pertolongan beliau. Pada usia 91 tahun, Habib Abu Bakar wafat, pada Senin, 17 Zulhijjah 1376 Hijriah atau tanggal 15 Juli tahun 1957. Sebelum wafatnya Habib Abu Bakar, beliau sedang berpuasa 15 hari, dan sering mengatakan, bahwa beliau sangat bahagia, akan menemui Sang Pencipta. Beliau dimakamkan, di samping makam Habib Alwi bin Muhammad Hashim Assegaf yaitu gurunya, dan bersebelahan dengan Masjid Jami Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Habib Abu Bakar bin Segaf adalah waliullah majdub, beliau cucu dari wali kutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Assegaf, yang bernama lengkap Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf Assegaf. Beliau adalah imam dari lembah Al-Ahqaf, Yaman, yang mempunyai derajat kewalian tinggi, dan sebagai pemegang Qutbul Gauts atau pemimpin para wali di zamannya. Nasab atau garis keturunannya yang suci, terhubung kepada para ulama besar, hingga sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebagai orang yang alim, berakhlak mulia dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf mempunyai karomah, atau keistimewaan yang luar biasa. Karomah yang dimilikinya yaitu diantaranya, air kencingnya berbau wangi. Dikisahkan lagi bahwa Habib Abu Bakar bin Assegaf, tirakat di dalam kamar selama 15 tahun tanpa makan dan minum. Karomah yang paling terkenal di masyarakat yaitu, Habib Abu Bakar Assegaf, menyelamatkan anak pejabat yang dibawa ke alam jin. Begitu tingginya derajat kewalian Abu Bakar Assegaf, maka para jin penghuni alam gaib pun, sangat mengakui, menghormati kemuliaan dan kewibawaan beliau. Ketika itu, Habib Abu Bakar sedang menghadiri pengajian di Masjid Jami Gresik. Setelah acara usai, datanglah seorang pejabat menghadap beliau. Pejabat itu bertujuan meminta pertolongan Habib Abu Bakar, untuk mencari petunjuk anaknya yang hilang, entah kemana. Setelah mendengar ucapan pejabat tersebut, kemudian Habib Abu Bakar mengatakan, "Anakmu sekarang sedang diikat di pohon besar oleh jin, karena dia melakukan kesalahan kepada jin itu." Kemudian Habib Abu Bakar, bersama para jemaah pengajian dan penduduk setempat, mendatangi pohon besar itu. Sesampainya di dekat pohon tersebut, Habib Abu Bakar memerintahkan kepada jin penunggu pohon besar itu, untuk melepaskan anak pejabat yang diikatnya. Dengan mengatakan, "Hai jin penunggu pohon besar, lepaskan cepat anak itu." Ucap Habib Abu Bakar. Setelah mendengar ucapan Habib Bakar, jin itu pun langsung menjawab dengan mengatakan, "Baiklah Habib, aku akan melepaskan anak ini sekarang, dari alamku ke alam kalian, aku melepaskan anak ini, karena kemuliaanmu Habib." Maka terbukalah alam jin, dengan diperlihatkannya anak pejabat itu, yang sedang terikat rantai dan dikelilingi api yang panas.
Para warga dan jemaah pengajian yang menyaksikan kejadian ini, sontak terkejut melihat Jin, campur aduk antara takut dan kagum, kepada Habib Abu Bakar karena kehebatannya. Warga dan jemaah bisa melihat alam gaib, karena mata batinnya ikut terbuka, dari energi Habib Abu Bakar, yang sampai kepada warga dan jemaah. Maka warga menebang pohon tersebut, dijadikanlah jalan raya, dan menjadi akses jalan menuju makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau Sunan Gresik. Kisah karomah Habib Abu Bakar sampai hari ini, masih harum di semua masyarakat. Yang kelima wali Majdub, yang memiliki karomah yang luar biasa, bernama Gus Jakfar. Gus Jakfar merupakan putra terakhir, dari ulama Pasuruan Jawa Timur, yaitu Kiai Saleh Gondang Wetan. Dengan penampilannya yang nyeleneh, tidak membuat masyarakat mengurangi rasa hormatnya kepada beliau. Meskipun penampilannya berambut gondrong dan sedikit acak-acakan, terkadang sering bertelanjang dada, dan suka memakai celana pendek. Namun masyarakat menilai bahwa Gus Jakfar sebagai waliullah Majdub, dengan semua karomah-karomahnya. Dan Gus Jakfar disebut sang sufi oleh Gus Mus. Namun anehnya Gus Jakfar tidak pernah kekurangan uang, selalu ada uang dalam sakunya dan tidak pernah habis. Kejadian ini pernah disaksikan oleh seorang asisten pribadinya yaitu Eli. Masyarakat sering memperbincangkan keanehan-keanehan, yang dilakukan oleh Gus Jakfar, diantaranya. Gus Jakfar sering mengatakan yang aneh-aneh, dan tidak dapat dimengerti orang awam, namun semua yang diucapkannya terbukti. Gus Jakfar pernah membuat kolam berukuran 5 x 7 meter, itu pun dilakukannya sendiri tanpa ada yang membantu, dan dengan bahan seadanya. Kemudian Gus Jakfar pernah mengadakan orkes di 2 tempat, dengan waktu yang bersamaan, yang anehnya Gus Jakfar berada di 2 tempat tersebut, dengan waktu yang sama. Gus Jakfar sering dianggap gila atau sinting, oleh orang yang belum memahami siapa beliau. Semakin Gus Jakfar dihina, beliau semakin senang. Apabila ada yang menghinanya, beliau hanya tertawa, dan tidak pernah merasa tersinggung. Ada kisah lain dari Gus Jakfar, ketika itu ada orang yang sedang mengikuti lelang proyek, dan bertemu dengan Gus Jakfar, hingga Gus Jakfar dan orang itu ngobrol ngaler ngidul, esok harinya orang itu menjadi pemenang tender. Ada juga kisah Gus Jakfar yang sangat luar biasa yaitu, Gus Jakfar bisa membaca pikiran orang lain, dengan cara isyarat yang tidak mudah untuk menafsirkannya, dan itu terbukti. Sampai ada orang yang malu atau takut untuk bertemu dengan Gus Jakfar, karena takut isi pikirannya bisa terbaca, dan diungkapkan di muka umum. Sejak saat itu, Gus Jakfar tidak pernah lagi mengatakan apapun, yang ada di pikiran orang lain. Biarlah aku yang tahu dan menjadi rahasia Allah, ungkapnya. Meskipun banyak orang yang ingin melihat masa depannya, namun Gus Jakfar hanya berkata seadanya, dan tidak membeberkan semua apa yang ada dalam pikiran orang tersebut. Semua dengan perubahan yang terjadi kepada Gus Jakfar itu berkat gurunya, dan pengalamannya bersama Kiai Tawakal, atau Map Jogo. Setelah semuanya berubah, dan Gus Jakfar tidak pernah bertemu lagi dengan Mbah Jogo, yang akhirnya semua kembali kepada Sang Maha Pencipta, dan biarkanlah semua yang terjadi, menjadi sebuah misteri Sang Maha Pencipta, ungkap Gus Jakfar. Wallahu alam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat, dan membawa berkah untuk kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.